Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Siti Tamimah, pengampu mata pelajaran ekonomi MA Darul Hikmah Menganti Gedung Jepara. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah dan selalu berpositif thinking. Insya Allah dengan bacaan basmalah dan selalu berpositif thinking, nanti kita bisa memahami dengan mudah pembelajaran kali ini. Dan insya Allah juga nanti yang tadinya impossible menjadi I possible. Oke anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai indeks harga. Masih ingat apa itu indeks harga? Ya betul, indeks harga merupakan ukuran statistik untuk mengetahui perubahan harga dari periode ke periode berikutnya atau dari waktu ke waktu yang lain. Dengan indeks harga tersebut nanti kita bisa mengetahui apakah harga tersebut mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Oke, pada materi pelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai inflasi. Apa anak-anak? Inflasi. Saya kira mengenai inflasi kalian sudah tidak asing lagi lah. Nanti dengan kita belajar inflasi, kita jadi tahu apa itu pengertian inflasi, penyebab terjadinya inflasi, jenis-jenis inflasi, cara menghitung laju inflasi, dampak inflasi, maupun cara mengetahui atau mengatasi masalah inflasi. Oke anak-anak, pertama yaitu inflasi. Saya yakin inflasi itu sudah familiar di telinga kita, sudah tidak asing di telinga kita. Bahkan saat ini kita sudah pernah merasakan apa itu inflasi. Ya, inflasi adalah keadaan yang menggambarkan kenaikan harga barang secara umum. Lah, secara terus-menerus. Jadi di sini ada 3 komponen. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, barang-barang secara umum. Yang ketiga, secara terus-menerus. Dalam artian jangka waktunya panjang. Lah kalau lebaran bagaimana Bu? Lah kalau lebaran itu kan hanya sesaat. Setelah pasca lebaran, harga akan kembali normal. Lah kalau hanya sesaat itu tidak disebut dengan inflasi, tetapi gejolak inflasi. Ada juga yang mengatakan bahwa inflasi merupakan kondisi di mana menurunnya nilai real uang dalam negeri. Kalau di kita yaitu rupiah. Nilai real kamu tahu ya, di dalam uang itu kan ada nilai nominal, ada nilai real. Kalau nilai nominal yaitu nilai yang tercantum di dalam uang tersebut. Tetapi kalau nilai real yaitu kemampuan untuk membeli barang-barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya lagi kesimpulannya apa? Inflasi merupakan keadaan yang menggambarkan kenaikan harga barang umum secara terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri atau rupiah. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi? Ya, banyak sekali faktor-faktor yang menyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, karena peningkatan permintaan agregat. Apa itu permintaan agregat? Yaitu permintaan yang datang dari semua pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen atau masyarakat, ada produsen atau perusahaan, ada rumah tangga pemerintah maupun masyarakat luar negeri. Manakala permintaan agregat ini menaik, maka akan terjadi inflasi. Berikutnya yang kedua yaitu rendahnya produksi barang dan jasa. Kita tahu kalau produksi barang dan jasa itu semakin rendah, artinya jumlah barang maupun jasa yang ada di masyarakat itu hanya sedikit, maka akan menaikkan harga. Contohnya, kalau pada saat hujan seperti ini, pendapatan masyarakat nelayan itu turun. Kenapa? Karena ikan yang didapat jarang. Karena ikan tersebut jarang, maka harganya juga akan naik. Atau mungkin karena faktor-faktor produksi yang lain.
Kita tahu faktor produksi itu ada 4. Yang pertama apa anak-anak? Ya, yang pertama yaitu sumber daya alam. Yang kedua yaitu berupa tenaga kerja manusia. Yang ketiga modal. Yang keempat adalah skill. Manakala salah satu dari faktor produksi tersebut terjadi atau terhambat, maka bisa menimbulkan terhambatnya sehingga akan mengakibatkan barang maupun jasa mengalami terhambat untuk produksi. Jadi kita tahu kalau barang dan jasa di masyarakat itu sedikit, nah pasti harganya akan naik. Oke, yang berikutnya apa ya nak? Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang tidak diimbangi dengan peredaran uang. Kita tahu kalau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, nanti produsen akan menaikkan harga. Berikutnya yang keempat yaitu naiknya harga bahan bakar atau naiknya tarif dasar listrik. Kita tahu bahan bakar minyak seperti kemarin Pertalite itu kan mengalami kenaikan. Kira-kira imbasnya kemana? Ya betul, imbasnya yaitu harga-harga kebutuhan pokok. Tidak hanya kebutuhan pokok, harga barang-barang yang lain juga akan mengalami kenaikan. Demikian juga kalau listrik itu mengalami naikkan tarif dasar ya, lah juga akan mengalami kenaikan harga. Yang keempat, adanya penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Kenapa? Kalau uang yang dicetak oleh pemerintah terus-menerus dicetak, nah, ini juga bisa menimbulkan inflasi. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa percetakan uang baru tidak bisa menimbulkan inflasi, tetapi kalau dilakukan secara terus-menerus itu bisa menimbulkan inflasi. Itu penyebab terjadinya inflasi. Jadi masih banyak lagi. Kalau gagal panen gimana Bu? Kalau bencana alam? Iya betul. Ada gagal panen, ada bencana alam, itu juga bisa menimbulkan kenaikan harga yang disebut inflasi. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan pada jenis-jenis inflasi. Apa saja jenis-jenis inflasi? Yang pertama berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, yang pertama disebut dengan demand pull inflation atau inflasi tarikan oleh permintaan. Artinya apa? Di sini banyak pembeli, banyak konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Contohnya apa? Pada saat COVID atau Corona kita tahu masyarakat diharuskan memakai apa anak-anak? Masker. Alhamdulillah sekarang Corona sudah lewat. Karena banyak permintaan masker dari anak kecil sampai orang tua, karena pandemi kita diharuskan pakai masker kalau keluar rumah, sehingga permintaan terus meningkat. Lah itu yang disebut dengan demand pull inflation. Terlalu banyak permintaan, akhirnya harga naik. Yang semula satu box biasanya 20.000, karena ada inflasi bisa mencapai 50, bahkan kemarin sempat tembus 75 sampai 100.000. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua yaitu inflasi dorongan biaya atau sering disebut dengan cost push inflation. Lah, apa itu cost push inflation? Lah, kenaikan harga ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi. Nah, faktor-faktor dari biaya produksi itu kan macam-macam. Contohnya ada biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya bahan baku. Lah kita tahu kalau salah satu faktor untuk biaya produksi tersebut naik, lah otomatis akan naik anak-anak. Contoh sekarang, apa sih konsumsi kita sehari-hari yang paling banyak dimakan? Tempe, tahu. Itu adalah yang biasa kita konsumsi. Seminggu kita tidak makan tempe, rasanya kangen sekali. Nah, apa bahan dasar dari tahu tempe? Yaitu kedelai. Kedelai mengalami kenaikan. Akhirnya harga barang berupa tahu tempe akan mengalami kenaikan juga. Berikutnya berdasarkan tingkat keparahannya. Pernah merasakan sakit? Nah, saya yakin kita pernah merasakan sakit. Yang nanya rasa sakit kepala juga ada tingkatannya. Ada yang hanya sakit kepala sedikit, ada yang agak berat, ada yang sangat berat, ada yang sangat-sangat berat. Akhirnya kita harus bed rest.
Sama halnya dengan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, ada 4 macam. Yang pertama yaitu disebut dengan inflasi ringan atau creeping inflation, di mana inflasi atau kenaikan harganya antara 0 sampai 10%. Yang kedua disebut dengan inflasi sedang atau menengah, galloping inflation, di mana tingkat kenaikan harga antara 10 sampai dengan 30%. Yang ketiga disebut dengan inflasi berat atau high inflation, manakala kenaikan harganya atau inflasinya antara 30% sampai dengan 100%. Lah, jika tingkat harga kenaikannya mencapai lebih dari 100%, maka disebut dengan inflasi tidak terkendali atau hiperinflasi. Jadi berdasarkan tingkat keparahannya ada 4 macam. Sekali lagi kita ulangi. Yang pertama, inflasi ringan manakala inflasinya 10%. Yang kedua, inflasi sedang manakala kenaikan harganya mencapai 10 sampai 30%. Yang ketiga, inflasi berat manakala inflasinya mencapai 30 sampai dengan 100% dan hiper tak terkendali manakala inflasinya lebih dari 100%. Berikutnya yang ketiga anak-anak, yaitu berdasarkan sumbernya. Ada 2 macam sumber inflasi. Yang pertama yaitu inflasi dalam negeri atau sering disebut dengan domestic inflation. Domestic inflation yaitu inflasi yang disebabkan karena kondisi yang ada di dalam negeri. Contohnya apa anak-anak? Terjadi bencana alam, terjadi defisit anggaran, terjadi cetak uang baru. Yang kedua yaitu inflasi luar negeri yang disebut dengan imported inflation, di mana inflasi ini dikarenakan karena adanya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri dan harganya mengalami kenaikan. Oke, itu mengenai jenis-jenis inflasi. Kemudian bagaimana cara menghitung inflasi? Ya, inflasi ini bisa dihitung bulanan, bisa dihitung tahunan. Kalau bulanan ya udah, IHK bulan tersebut dikurangi IHK bulan sebelumnya dibagi dengan IHK bulan sebelumnya kali 100%. Kalau tahunan ya indeks harga pada tahun kedua dikurangi indeks harga tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga tahun sebelumnya dikalikan 100%. Atau secara umumnya untuk menghitung laju inflasi yaitu IHK ke N tahun yang ditanyakan dikurangi IHK tahun sebelumnya atau tahun dasar dibagi dengan IHK tahun dasar dikalikan 100%. Itu cara menghitung laju inflasi. Apakah inflasi tidak berdampak? Lah tentunya yang namanya kenaikan harga itu akan mengalami dampak atau pengaruh. Apa saja dampak inflasi? Yang pertama terhadap perekonomian. Untuk dampak inflasi terhadap perekonomian, 1, investasi akan berkurang. Kenapa investasi akan berkurang? Lah ini investor akan mengurangi investasinya karena kondisi ekonomi itu kan tidak aman, tidak stabil. Orang takut melakukan investasi. Lah sehingga investasi akan berkurang. Yang kedua, mendorong naiknya tingkat bunga pinjaman. Lah salah satu cara pemerintah nanti adalah dengan menaikkan tingkat bunga pinjaman. Dengan demikian masyarakat mau pinjamkan pikir-pikir dulu, akhirnya mereka akan mengurangi pinjaman karena tujuan pemerintah yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga nanti mendorong tindakan spekulatif. Kalau orang yang berpenghasilan tinggi, nah yang namanya orang berpenghasilan tinggi kadang-kadang tidak pikir-pikir, mereka akan melakukan tindakan spekulatif. Misalnya membeli saham atau mungkin membeli harta tetap berupa emas atau berupa tanah. Kemudian dampak yang keempat yaitu menimbulkan kegagalan pembangunan ekonomi. Kita tahu yang namanya pembangunan ekonomi itu kan didorong oleh masyarakat, oleh beberapa aspek. Jadi kalau terjadi inflasi, ada kenaikan harga, maka itu juga bisa menimbulkan kegagalan pembangunan ekonomi. Berikutnya itu bisa menimbulkan defisit neraca pembayaran. Kenapa?
dalam APBN itu kan ada pendapatan, ada pengeluaran. Nanti kalau terjadi inflasi, maka akan menambah pengeluaran. Maka di sini ujung-ujungnya bisa menjadikan anggaran pemerintah menjadi defisit. Kemudian bagaimana dampak inflasi terhadap masyarakat? Nah, dampak inflasi terhadap masyarakat yang pertama, bisa menurunnya daya beli masyarakat. Nah, tadinya harga tempe 1.000 menjadi 1.500, itu otomatis daya beli masyarakat juga akan turun. Yang kedua, jelas karena daya beli masyarakat turun, yang kedua ini menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau harga secara terus-menerus itu naik, nanti kesejahteraan masyarakat kita juga akan menurun. Yang ketiga apa? Bisa memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan. Artinya apa? Tadi yang berpenghasilan tinggi, yang kaya bisa semakin kaya, tetapi bagi penghasilan yang rendah itu justru akan semakin sengsara. Itu dampak inflasi terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana pihak-pihak? Apakah ada yang diuntungkan? Ada pihak-pihak yang dirugikan dalam inflasi? Nah, ada beberapa pihak yang diuntungkan dalam inflasi. Siapa saja kalau yang diuntungkan dalam inflasi? Yang pertama ada eksportir. Kenapa eksportir diuntungkan? Karena nilai rupiah mereka akan naik. Artinya apa? Pada saat misalnya harga jual $100, begitu ada inflasi, nilai dolar itu pun naik. Jadi mereka akan memperoleh pendapatan lebih tinggi. Yang kedua ada spekulan. Nah, spekulan tadi adalah orang yang berani spekulasi. Ini juga bisa diuntungkan. Yang ketiga yaitu ada peminjam atau debitur. Nah, ini juga akan diuntungkan karena nilai nominalnya sama pada saat membayar. Tetapi ada pihak-pihak yang dirugikan. Siapa saja yang dirugikan? Yang pertama tentunya adalah masyarakat penghasilan tetap atau rendah. Kenapa? Karena daya beli turun, kadangkala tidak bisa membeli barang. Nah, itu bisa merupakan dampak yang tidak baik bagi masyarakat yang berpenghasilan mereka. Jadi mereka merasa rugi. Yang kedua siapa? Penabung. Kenapa penabung? Karena nilai real yang ada di tabungannya itu mengalami penurunan. Makanya menurut Keynes kan ada teori, nilai uang sekarang itu lebih berharga daripada nilai 5 atau 10 tahun yang akan datang. Artinya kalau terjadi inflasi, para penabung itu juga akan mengalami kerugian. Yang ketiga ada pemberi pinjaman atau kreditur. Kreditur juga akan merasa rugi. Karena apa? Nilai yang diterimanya, nilainya nominal sama, tetapi nilai realnya juga akan turun. Kemudian ada investor. Kadangkala investor karena ketidakpastian perekonomian, kadangkala apa yang diinginkan itu justru tidak sesuai dengan harapan. Dividen atau bunga yang diperoleh ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan atau lebih kecil dari ekspektasinya. Yang terakhir, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai inflasi lah. Bagaimana cara mengatasi inflasi, anak-anak? Cara mengatasi inflasi, pemerintah melakukan 3 macam cara. Yang pertama yaitu dengan kebijakan moneter, yang kedua yaitu dengan kebijakan fiskal, yang ketiga yaitu kebijakan non moneter dan non fiskal. Apa itu kebijakan moneter? Nah, yang pertama kebijakan moneter yaitu kebijakan yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar. Bagaimana pemerintah mengendalikan uang yang beredar? Caranya yang pertama yaitu dengan melakukan politik diskonto. Nah, di sini pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka atau open market, di mana pemerintah berusaha menjual surat-surat berharga sehingga uang yang ada di masyarakat akan berkurang. Yang ketiga yaitu dengan cadangan kas minimum atau cash ratio. Artinya pemerintah berusaha bahwa cadangan kas yang ada di bank itu harus ditambah. Tujuannya apa? Agar uang yang beredar berkurang. Yang ketiga yaitu dengan kredit selektif. Pemerintah harus selektif memberikan pinjaman. Artinya apa? Kalau pemerintah terlalu longgar memberikan pinjaman, maka nanti jumlah uang yang beredar akan banyak. Lah, kalau uangnya beredar banyak akan inflasi. Makanya pemerintah berusaha memberikan kredit selektif. Yang terakhir yaitu himbauan moral atau persuasio moral, di mana pemerintah di dalam hal ini Bank Sentral menghimbau kepada bank, kepada masyarakat agar mereka mengurangi pengeluaran atau melakukan selektif pinjaman.
Kemudian yang kedua caranya yaitu dengan kebijakan fiskal. Fiskal, kamu tahu apa itu fiskal? Ya, fiskal yaitu kaitannya dengan anggaran. Kita tahu dalam anggaran kita ada anggaran pendapatan belanja negara, ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, ini diusahakan paling tidak APBN kita ini pada posisi seimbang. Kalau tidak bisa surplus, pada posisi seimbang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara meningkatkan pajak. Yang kedua dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah, misalnya kita mengurangi subsidi. Kemudian dengan cara mengadakan pinjaman, misalnya pemerintah menerbitkan surat utang negara. Kemudian bagaimana cara yang ketiga? Yaitu dengan cara non moneter maupun non fiskal. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan meningkatkan produktivitas barang maupun jasa, sehingga kalau barang yang beredar itu banyak maka akan mengurangi harga. Yang kedua yaitu dengan kebijakan upah. Dengan upah ini diharapkan lebih stabil, jadi masyarakat merasa enak bisa membeli barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu dengan kebijakan harga eceran tertinggi terutama. Jadi pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi sehingga nanti masyarakat bisa membeli. Yang keempat yaitu dengan pengaturan distribusi barang. Jangan sampai barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu mengendap atau ditimbun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau ditimbun, nah karena langka, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, ini tugas pemerintah yaitu bagaimana agar distribusi barang sampai dengan tangan konsumen. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya mengenai inflasi. Semoga penjelasan mengenai inflasi ini bisa dipahami dengan baik, bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.